Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Bunda selalu berharap semoga anak-anakku senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada hari ini masih berjumpa dengan Bunda Alvin. Nah, namun sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Before we start our activity today, let's pray basmalah together. Sikap berdoa. Hap. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Bunda selalu berharap semoga anak-anakku senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada hari ini masih berjumpa dengan Bunda Alvin. Nah, namun sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Before we start our activity today, let's pray basmalah together. Sikap berdoa. Hap. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini Bunda akan mengajak anak-anak untuk membuat prakarya. Nah, prakarya apa ya yang akan kita buat hari ini? Nah, anak-anak bisa melihat nih, ada sesuatu di belakang Bunda. Ada yang tahu itu apa? Iya, itu adalah salah satu media yang digunakan untuk wayang. Nah, tapi sebelum kita membuat yang seperti itu, Bunda ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu. Wahid, Isnain, Thalatha. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Yuk kita mari bersama mengenal Wali Songo. Dakwahnya berbagai cara, apa sajalah itu. Ada metode pendidikan, kebudayaan juga kesenian, dan juga bahkan politik, dan juga pertanian. Sunan Kalijaga dakwahnya menggunakan kebudayaan. Yuk mari kita bersama membuat gunungan untuk wayang. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membuat gunungan yang digunakan untuk pementasan wayang seperti yang ada di belakang Bunda ini. Nah, sudah siap? Sudah semangat ya untuk membuat gunungan wayang bersama Bunda? Yuk, kita simak bersama-sama caranya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan, silahkan anak-anak siapkan kertas putih, pensil dan juga spidol, kemudian ada pewarna. Pewarnanya boleh menggunakan pastel atau krayon, dan juga pensil warna atau cat air, terserah anak-anak. Nah, kemudian setelah itu silahkan anak-anak siapkan juga ada lidi dan juga ada selotip. Oke, yuk kita simak sama-sama cara pembuatannya gunungan wayang. Nah, pertama-tama langkah yang akan kita lakukan yaitu menggambar gunungannya terlebih dahulu. Yuk kita gambar gunungannya dulu ya.
Nah, gunungannya itu agak sedikit kerucut ya di atasnya. Jadi kita buatnya kerucut di atas. Nah, kita buat dulu. Nah, ternyata di gambar gunungan ini sayang, itu ada filosofisnya. Nah, apa ya kira-kira filosofisnya? Anak-anak ada yang sudah tahu belum filosofis dari gunungan wayang ini? Nah, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwasanya Sunan Kalijaga itu berdakwahnya menggunakan metode wayang, dan di cerita wayang itu diselipkan nilai-nilai agama Islam. Nah, seperti salah satunya di gambar gunungan ini. Oke, Bunda sekarang setelah sudah digambar gunungannya, kita akan menggambar pohon. Nah, ini kita ibaratkan pohon ya. Jadi, manusia itu seperti batang-batang pohon, ranting-ranting pohon. Nah, ranting pohon itu ada banyak sekali ya sayang ya. Nah, itu menggambarkan bagaimana setiap individu, setiap manusia itu memiliki perbedaan karakter. Nah, kita beda ya, kadang-kadang karakternya berbeda-beda setiap orang. Nah, itu digambarkan melalui tangkai-tangkai atau ranting-ranting pohon. Nah, kemudian kenapa Bunda kok di sini ada kerucut? Nah, ternyata sayang, ada kerucut di atas di sini ini menggambarkan bahwasannya manusia itu membutuhkan, Bunda tulis ya, ini siapa ini? Kita membutuhkan siapa ini? Ya, kita membutuhkan Allah. Untuk dalam setiap hal, segala hal, kita membutuhkan Allah. Kita sandarkan segalanya kepada Allah. Nah, setelah itu kita bisa menggambar di sini di bawah pohon, kita akan menggambar rumah joglo. Nah, rumah joglo ini artinya apa? Rumah joglo ini ibaratkan sebuah peradaban manusia. Sebuah peradaban manusia di mana manusia itu harus selalu bisa stabil dalam melakukan semua hal. Nah, antara dunia dan akhirat itu harus bisa kita manage, harus bisa kita atur. Nah, tidak boleh apabila hanya terus-terusan untuk mengejar duniawi saja. Nah, sebuah kehidupan itu harusnya bagaimana sih? Nah, itu dilambangkan di joglo ini. Nah, manusia hendaknya itu harus menuju ke Allah dalam kehidupan. Makanya rumah joglonya ini, nah, titik tengahnya itu kepada Allah. Nah, itu menggambarkan bahwasanya kita hidup itu untuk apa? Kita itu hidup ya untuk beribadah kepada Allah, gitu sayang. Itu diibaratkan dari rumah joglo ini. Wow, ternyata kayaknya kita cuma gambar rumah joglo sama pohon nih. Ternyata di gunungan ini ternyata banyak sekali maknanya ya. Nah, itulah salah satu yang digunakan Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Nah, kita kasih jembatan. Nah, ketika kita mau menuju Allah nih, ketika kita berjuang untuk agama Allah, kadang-kadang kita susah ya. Nah, seperti anak tangga di rumah joglo ini nih, ada tangganya dari mulai bawah sampai atas. Nah, kita bisa nggak nih melewati tangga ini sampai ke Allah? Gitu. Kita bisa nggak melewati cobaan di dunia ini? Kita bisa nggak melewati ujian-ujian di dunia ini? Apakah kita lulus? Apakah kita bisa sabar? Apakah kita bisa menjalaninya dengan taat? Nah, itu digambarkan di gambar gunungan ini. Masya Allah. Wow. Nah,
Sudah jadi gunungannya. Nah, setelah sudah jadi gunungannya, nanti silahkan anak-anak warnai dulu. Yuk kita warnai bersama ya. Nah, setelah sudah selesai diwarnai gambarnya yang tadi kita gambar, silahkan anak-anak mempersiapkan gunting. Kemudian kita gunting dulu ya gambar gunungannya. Nah, sesuai dengan garisnya. Nah, setelah sudah selesai terpotong gunungannya, silahkan anak-anak ambil lidi yang tadi sudah disiapkan. Nah, kemudian kita ukur dulu lidinya. Nah, kita tepatkan 2 lidi di belakang sini. Kita rekatkan dulu lidinya menggunakan plester. Cukup sisi atas dan bawahnya saja ya yang diberikan plester. Kemudian kita bisa tempelkan lidi ini di wayangan yang tadi kita sudah buat. Rekatkan menggunakan plester kembali di sisi atas, di sisi tengah, dan juga sisi bawah wayang atau gunungan wayang. Nah, tada! Gunungan wayangnya sudah jadi. Nah, gunungan wayangnya sudah jadi. Nah, ini gunungan wayang versi mininya. Nah, kalau yang versi besarnya ada di belakang Bunda ya. Kalau yang di belakang Bunda itu menggunakan styrofoam. Nah, kalau yang mini ini tadi kita menggunakan kertas dan juga lidi saja. Wah, Bunda yakin nih anak-anak pasti bisa juga nih membuat gunungan wayang ya. Nah, jadi ternyata gunungan wayang ini, media wayang ini digunakan juga oleh Sunan Kalijaga untuk mendakwahkan Islam di Pulau Jawa ini. Nah, anak-anak, Bunda yakin nih anak-anak pasti bisa membuat ini karena diteladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.